Oke, sebelumnya perkenalkan nama saya Muhammad Azun Rifai, merupakan salah satu peserta dari Back-end Golang Batch 3 di Lumosif Academy. Oke, mungkin kita bisa langsung ke untuk ngebahas tentang mini project web portfolio HTML template. Eh, Oke, mungkin yang pertama-tama, oke ini VS Code biarin aja karena ini cuman dari extension live server, ini nggak termasuk di dalam project Golang ini sebenarnya. Oke, fokus ke konteks. Pertama, mungkin kita bisa masuk ke di sini database, di mana di dalamnya ada file database.go. Yang di sini kita import beberapa library kayak konteks, terus sama PJX V5, terus sama PJX V5 yang PGCon. Terus di sini ada PJX interface atau PJX EVS gitu. Kita bikin interface kayak query row, query dan exec ini buat ntar kita ngejalanin si query-nya. Terus lanjut kita di sini ada function buat ini udah functionnya database yang isinya kayak buat kita konfigurasi si database-nya. Kayak di sini udah dibikin connection string, nama usernya apa, passwordnya apa, nama database-nya apa, segala macam. Dan kebetulan udah dibikin. Aduh, buka PG admin dulu ya. Oke, mungkin bisa lanjut dulu. Lagi PG adminnya lagi loading. Terus selanjutnya di sini ada connection dan error, di mana ntar dia bakalan nerima nilai yang di-assign dari PJX Connect, konteks background, dan juga si connection.string, di mana ini yang diharapin dari si function connect ini, di mana ada dua, di mana ada ntar dia bakal nge-return pointer PJX.connect sama error, di mana nah ini kita udah bikin variabel buat return dua ini dan kita return keduanya tuh. Dan ini ada skema .sql di mana ini buat inisiasi si SQL-nya segala macam. Ini ada create table di awal, mungkin drop table dulu buat jaga-jaga kalau ada. Jadi bisa kalau ada kesalahan, tadi sih aku sukanya masukin si query ini ulang gitu karena udah ada drop table, jadi kalau ada salah tinggal masukin lagi, nggak usah ngapus database segala macam. Dan ini udah ada insertnya juga, insert pintunya juga buat masukin data, dimana udah ada create index juga segala macam. Cuman jujur ini agak sedikit overkill ya, karena untuk dari projectku cuman ngambil dari database itu cuman di bagian portfolio sama buat ngirim kontak message gitu, yang ntar di navbar ada kontak, nah ntar message-nya masukin ke database. Paling cuman itu doang sih sebenarnya. Jadi sebenarnya ini agak overkill, cuman karena ya udahlah, udah terlanjur gitu, biarin aja. Mungkin detail ntar aja. Kita bisa berurutan dulu ke model, dimana di sini pertama mungkin kita ada kayak yang tadi bilang akan ada fitur buat dia ngirim si message itu ke database. Nah ini aku udah bikin struct-nya berdasarkan si database itu. Oke, mungkin kita bisa lihat database buat lebih detail. Mana ya? Dan mungkin kontak ada di sini, kontak message. Oh nih, ini ada kontak message sudah dijalanin. Application lost connection, mungkin kita bisa ngerti. Nah, ini message yang sebelumnya udah dikirim, ntar bakal kita demoin buat kira-kira ngetes apakah masuk apa enggak. Terus ini kayaknya yang nggak dipakai, di close aja. Oke, tadi ada pertama contact message, kita standby buat nanti kalau mau dipakai. Nah, oke, terus habis itu ada project, ntar bakal kita pakai juga. Yang jelas dua ini, tapi untuk projects ini karena WP cuma nampilin, jadi kita cuma pakai metode get aja. Dan kita lanjut ke model project dulu. Mungkin di sini ada import time, di mana dia dipakai buat start date sama end date. Ininya pointer, karena tadi kalau aku nanya di sini dia itu
pakai pointer karena supaya hasilnya bisa nol gitu, kurang lebih sih kalau tadi habis nanya-nanya segala macam. Nah, terus habis itu di sini juga ada ini sesuai BTW untuk model ini udah disesuaikan sama si database-nya. Kayak misalnya di sini udah ada ID, title, segala macam, detail, terus client name segala macam. Meskipun nggak dipakai semua, cuman kayaknya biar nggak ribet, aku lebih prefer buat dia persis sama database gitu. Terus ini public kayak yang ntar bakal kita pakai kayak CSS-nya, terus dokumen buat kita download CV segala macam. Semuanya udah di sini. Kita ambil dari template yang sebelumnya dikasih uh, di salah satu template uh, web portofolio yang sebelumnya pernah dikasih. Kita copy ke sini, terus udah dipindahin beberapa yang kiranya ntar bakal butuh buat diakses. Oke, lanjut mungkin kita bisa ke repository. Pertama ada contact repository. Jujur sebenarnya karena contact repository di project ini tuh cuman buat makainya tuh cuman buat kayak dia ngirim ke database, sebenarnya yang dipakai tuh cuman yang ini doang. Ini sebenarnya agak overkill lagi karena kayak udah bikin function ini tapi kayaknya mesti nampilin gitu, mesti bikin halaman baru. Kayaknya jujur saya terlalu malas, jadi ya udahlah biarin aja gitu. Ntar yang kepake jadi bakal paling ini create contact message ya buat masukin ke database. Dan selanjutnya mungkin seperti biasa di sini ada struct yang dimana DB dengan type-nya database.pgex interface, terus di sini ada function new contact repository di mana dia di sini parameter DB dan juga tipe datanya database.pgex interface, dan di sini returnnya ke contact repository. Dan di sini returnnya kita pakai buat apa ya? Ini kayak buat nyambung ke pointer gitu, ada di materi sebelumnya. Mungkin fokus ke ini aja. Create contact message ada di ini. Sebetulnya yang bawah nih nggak kepake karena aku nggak bikin UI-nya juga buat nampilin dia. Jadi yang dipakai sih sebetulnya cuma ini doang, kayak buat masukin message ke database. Dimana sini query-nya insert into contact message, di sini ada name, email, subject, message, phone, IP address sama user agent, terus sama value-nya segala macam pakai pointer. Jangan lupa biar aman dari yang namanya SQL injection. Disaranin pakainya apa sih namanya kalau kayak gini, pokoknya pakai angka gitulah, pakai variabel yang dimasukin ke angka. Don't moment lupa lagi namanya apa. Terus di sini yang di return gitu segala macam. Terus ya kayak biasa query row yang tadi, terus habis itu return error. Terus di sini project repo. Nah ini project repo lebih simple soalnya emang dari awal udah jelas kan. Tadinya emang dari awal udah ini emang project repo kan cuman buat nampilin project aja gitu. Nah di sini query-nya kayak misalnya ini sama sih kayak tadi, ada interface functionnya get all project yang udah dibikin. Terus habis itu di sini ada project repository struct, terus dia DB, terus tipe datanya database.pgex interface, terus di sini ada project repository, ya kurang lebih sama kayak tadi, cuman mungkin di sininya aja ini get all project. Nah di sini yang bisa dilihat ini buat ngedapetin gitu, ngedapetin si data dari si database ya, buat ditampilin di website. Pakai di sini pakai select segala macam. Di sini ada ID, title, description segala macam. Mana lagi ya? Nah ini di sini sebenarnya ini order by-nya tuh di secara menurun buat yang is featured sama created ad. Tapi sebenarnya juga is featured sama created ad ntar nggak ditampilin juga sih sama saya. Oke. Mungkin next ini seperti biasa kayak ada variabel row sama error, dimana dia dari yang ini dijalanin dari r.db.query, yang ini dari parameter yang ntar
kita masukin, terus ini ada db.query, di run, dijalanin segala macam, ntar di assign ke row sama error. Dan kalau seperti biasa ini pengecekan error. If error tidak sama dengan nil, maka berarti kita return si nil terus sama errornya apa. Terus ini ada db rows close buat nutup kalau misalnya udah semua function dijalanin. Terus ini kayak biasa buat masukin aja sih, buat masukin si datanya itu ke dalam si ini array array modelnya gitu ya, betul kan, mana sih kayak array gitu. Terus di sini ada ini tadi sih yang scan yang udah kita dapetin, terus kita masukin. Nah, ujungnya juga dimasukin di sini. Terus ini ada pengecekan lagi, dimana kalau misalnya if error sama dengan rows dot function error gitu, kurang lebih ini pengecekan lagi. Terus dia bakal return error kalau misalnya si error tidak sama dengan nil. Terus dia return nil dan juga error. Terus ini ada return project nil, ini return buat function yang ini get all project. Jadi ntar yang di get all project dia returnnya bakal berupa project dan nil gitu. Dan ini adalah tipe data si returnnya. Oke, mungkin kita bisa next dulu ke service, mungkin router bisa belakangan. Oke, mungkin untuk service ini cuman kayak ini sebenarnya ini kayak tadi saya bilang ini nggak kepake semua. Sebetulnya yang kepake cuman si create contact message nih yang pertama. Terus habis itu ada contact service segala macam. Ini buat diimplementasi dari si contact service-nya. Terus habis itu ini kurang lebih ada new contact service segala macam. Ya kayak biasa aja sih, kayak service biasa. Aku juga sebetulnya cuman nge-copy paste dari project sebelumnya aja, cuman ngeganti-ganti aja. Terus di sini sama, ini service cuman ini buat project. Kurang lebih sama kayak tadi, cuman tadi agak kelihatan banyak karena ini banyak banget functionnya. Ini harusnya satu aja nih. Yang ini aja, get all contact, bukan get all, create all contact message ini malah dihapus juga apa, cuman biarin aja. Terus habis itu ini service buat yang udah kita daftarin tadi. Kan kita tadi udah ngedaftarin contact service sama si ini contact service sama project service. Nah, kita masukin ke sini, terus kita bikin new service lagi. Jadi dari dua ini kita masukin ke sini, terus di sini ada lagi new service-nya gitu. Terus mungkin utils kosong sih, ini template kosong. Nah, views, mungkin views ini aku udah bikin layout sama pages ya. Untuk layout nih kayak yang dipakai berulang, kayak misalnya di sini ada footer, terus ada header, terus ada layout newsletter. Untuk newsletter nggak diimplementasiin sih di sini sih, soalnya kayak bingung mau diapain, jadi biarin aja. Terus portfolio di sini yang penting, di mana di sini udah ngelakuin kayak perulangan gitu nih, range yang ada di dalam project dia bakal nampilin semua yang ada di database. Pokoknya dia bakal ngelakuin perulangan. Terus si skillnya ini, untuk skillnya sih jujur nggak ngambil dari database, karena kayaknya kalau skill ini ngambil dari database terlalu ribet dan kayaknya nggak kurang efektif aja. Kayaknya mendingan tulis hardcode aja untuk skillnya, karena skill kan juga paling cuma beberapa doang. Terus mungkin kita lanjut ke pages, di mana ini ada halaman utama. Mungkin kita bisa mulai dari index.html, di mana ini adalah halaman home, kita define ini sebagai home. Terus ini kita panggil template head, terus sama template header. Terus di sini adalah halaman startnya segala macem. Ini buat download CV, kita udah ngatur si routernya, ntar kita bakal buka ini tombol buat download CV. Terus ini PNG segala macem dibiarin. Ini lagi saya hardcode, biarin aja, cuma deskripsi gitu doang. Nah, ini sama kayak tadi, ada buat download CV juga, cuman beda tampilan buttonnya aja. Terus habis itu ini manggil template karena ini kayak skill, portfolio, newsletter tuh sama footer, karena beberapa kali dipanggil juga di yang lain, kayak portfolio di halaman portfolio ada lagi gitu.
terus mungkin di footer hampir di semuanya ada, terus skill tuh ada kalau nggak salah di about atau di portfolio gitu nanti, jadi kayak dipanggil aja. Terus mungkin di halaman about ini kita define ini sebagai halaman about, terus panggil lagi template head, terus sama template header. Terus di sini ada ref ini buat si road-nya, karena udah kita konfigurasi segala macam, jadi tinggal gitu aja. Nah ini sama dalam CV ada di about ternyata. Terus habis itu lagi-lagi template newsletter sama footer ya kayak yang tadi di index. Jadi benar udah kita bikin template-nya, jadi kita tinggal manggil aja, nggak perlu nge-hardcode berulang-ulang gitu. Terus ada di sini portofolio dulu mungkin. Di portofolio di sini kayak kurang lebih sama kayak define portofolio, template head, template header segala macem. Terus ini portofolio, terus mungkin bisa kita nih ini ada range project, terus di sini ini harusnya tinggal kan tadi kan udah ada end portofolio area. Portofolio sebenarnya kita udah bikin ya, jadi sebenarnya mungkin kita bisa manggil aja sih sebenarnya sih. Sebenarnya di portofolio ini bisa manggil aja. Ini lupa dipanggil. Harusnya kita panggil aja di sini. Sorry, template. Wait, namanya portfolio items. Tadi portofolio, define portfolio. Oke. Define portfolio template. Apa portfolio ya? Bentar, kayaknya kok di roots handler portfolio apa portfolio nulisnya ya? Portfolio di sini nih ternyata emang harusnya portfolio sih, cuman ya udahlah. Oke, ini portfolio udah, tinggal manggil aja sama kayak tadi karena dia tinggal berulang. Terus newsletter area segala macem, newsletter sengaja kita implementasi, paling udah sih gitu aja. Terus sama template footer sama end. Terus selanjutnya mungkin di sini ada, mungkin kita fokus ke router kali ya. Ya router dulu aja. Kita fokus ke router di mana di sini kita udah pakai C sesuai ketentuannya, terus ada middleware juga. Karena kita di sini juga pakai middleware buat si contact message, logging gitu segala macam. Terus di sini kita bikin function minimum router, di mana di sini kayak yang bisa dilihat parameternya, terus returnnya dia bentuk kayak c.mux dan dengan tipe data pointer, nggak lupa. Nah ini di sini ada kita bikin variabel yang dimana dia ngassign nilai c.newRouter, ini merupakan built-in function dari si library C itu. Nah di sini kita bikin custom logging middleware. Nah ini kayak biasa, terus ini rootnya segala macam. Ini kalau misalnya home kita setting root home gimana, terus root buat download segala macam. Ini sebenarnya TV detail nggak dipakai, biarin aja. Tapi terus habis itu di sini ada get/about itu segala macam, ini buat halaman about, portfolio, terus ada kontak. Nah di kontak nih kita bisa nge-send juga karena kita ntar bakal nge-send gitu kan. Jadi kita bikin metode post juga di sini. Oke. Ini sebenarnya get ini sebenarnya nggak dipakai sih. Get ini nggak dipakai. Oke, mungkin bisa kita lanjut ke tadi udah repository udah, mungkin kita ke middleware deh. Kita ke contact message, dimana di sini bisa dilihat contact message kurang lebih contact message ini middleware sih kurang lebih kayak ngevalidasi middleware aja sih, paling kayak kalau misalnya bisa dilihat di sini buat ngeparse, terus kayak misalnya form datanya nggak valid, terus kalau misalnya validasi nama nih, kalau misalnya namanya kosong atau panjangnya kurang dari 2 atau lebih dari 100, jadi salah satunya aja gitu, jadi harus antara 2 sampai 100 gitu.
Terus di sini ada validasi email gitu segala macam. Ini buat validasi email. Di sini ada regex-nya, ada regular expression-nya di sini, operasi regular. Nah, di sini ada validasi subjek segala macam. Ini ada juga validasi message. Kurang lebih cuman buat validasi aja sih di middleware nih kalau contact message. Nah, di sini ada juga logging untuk middleware. Di sini, nah ini logging middleware buat log request segala macam. Jadi kita di sini udah pakai Zap. Di sini kita bikin function logging, terus kayak biasa, terus ada di sini parameter ya si logger.zaplogger, terus ada ininya return di sininya ada returnnya, jadi function http.http_handler, terus sama sini http.handler gitu. Terus habis itu ini returnnya kayak tadi kurang lebih. Ini cuman buat ini aja sih, paling buat lognya doang. Jadi ntar bakal masuk ke sini nih buat setting lognya segala macam. Yang just paling intinya tuh di mana ya, log. Nah, ini buat logging, terus oh ya sama ini nih. Ini buat kita ngasih tahu buat time-nya di sini segala macam. Method URL remote just agent. Aduh, apa lagi gua kemarin tuh logger.info reserve. Ya pokoknya kurang lebih ini buat si loggingnya gitu. Terus ini ada middleware kayak biasa, middleware buat dari yang udah kita bikin di sini contact message sama logging, terus kita ada di ini di dalam stack ini middleware custom, di mana ntar kita bikin function baru nih middleware custom. Terus di sini parameter service dan log dengan tipe data service.service dan pointer zap.logger sama tipe returnnya dia bakal middleware custom, nah, itu segala macam. Nah ntar jadi hasilnya bakal ada di ini contoh di lognya ya. Oke. So, terakhir sih paling handler sih. Handler nih gimana caranya dia ngehandling di apa ya, si service-nya gitu. Dari service bakal masuk ke handler, dimana di sini kayak kita udah nge-assign satu-satu. Ini buat nih kayak bisa lihat di sini ada wait, kenapa ada header? Oh nih header yang ini. Oke, itu kayak itu nggak dipakai deh header deh. Oke, sini terus ada footer, terus ada newsletter, terus ada portfolio.html. Sebenarnya yang dipakai tuh harusnya yang ini deh, header, skill, footer, portfolio, index. Cuman kemarin kayaknya copy 2 kali atau apa deh, lupa. Terus habis itu ini buat handler kurang lebih. Ini kayak yang dilihat dia buat nge-parse si template-nya itu kita daftarin, kayak misalnya dia ada di folder view, terus di layout, terus nama file header.html kita daftarin satu-satu buat dia bisa kedetek jadi suatu template paling gitu sih. Terus sama ini homepage view, terus ini buat nanganin get atau nampilin halaman home, terus ada ini data untuk template kayak biasa, terus render, about handler, about handler. Kayaknya udah sih gitu aja buat handler nih. Paling yang intinya tuh buat ini in project. Nah ini buat handler constructor untuk handler utama. Sebenarnya harusnya dipisah sih, cuman kemarin karena ya udah terlanjur gitu, terus buru-buru juga, cuman disatuin ya udahlah gitu. Terus mungkin kita bisa coba demo aja orang. Oke. Kita udah kelihatan di sini. Refresh, ini kelihatan dia ininya 200 ya. Bisa dilihat berarti dia sukses. Terus kita di sini bisa lihat semuanya aman. Kalau get CV, oh ya, untuk navigation beberapa dihilangin. Kalau kita get CV
bisa dilihat di sini udah berhasil. Mungkin kita coba get CV tuh. Sini udah berhasil buat get CV. Yang di CV sini juga sama sebenarnya. Bisa juga. Ini sudah sama aja kayak tadi metodenya. Terus habis itu ini buat nampilin project sebelumnya yang udah ada. Cuman ini bentuknya cuman screenshot doang gitu karena males bikin halaman detail project karena keterbatasan waktu. Terus deadline-nya juga udah agak lewat juga. Terus kita lanjut ke halaman about ini. Untuk di halaman about ini sama, ada download CV juga segala macem. Ini juga bekerja. Terus habis itu portofolio tadi cuman perulang. Wah, kenapa ada banyak nih? Wah, kayak portofolionya ada yang salah deh. Tadi kita habis ngubah si portofolio. Oh, karena di portofolio nih kita isinya nggak bagian portofolio aja. Define quality work, harusnya quality work. Kenapa di sini dia berulang? Kok loading ya? Portofolionya ada masalah ya. Ini mulai harusnya dari session portofolio ada. Bener kok harusnya. Oh, ini quality work. Di quality work aja. Quality work. Enggak sih, quality work. Terus ya udah pakai ini dulu aja lah. Harusnya nggak tahu kenapa bermasalah. Yang penting selesai dulu kriterianya, tugas-tugasnya selesai. Apa nih? Kenapa nih? Nah, udah ini untuk project yang tadi udah berhasil ditampilin segala macam. Yang tadi nggak tahu kenapa ada masalah tiba-tiba mau ganti ke di template-nya itu. Cuman kayak ya udah yang penting submit dulu aja. Ini ada kontak, oke. Ini sesuai buat kriteria ini. Kan minta kriteria mana ya? Folder, REST API, endpoint API, dan jika data kosong validasi semua mana ya? Penuhan utama, tambah. Nah nih, implementasi form action dan binding data untuk input form kontak, tambah proyek, dan lain-lain. Tapi di sini cuman aku implement ke ini aja sih. Kontak ini send message. Misalnya kita mau nulis nama Lumoscive Academy. Mungkin bisa kita buka Lumoscive Academy, emailnya Lumoscive email. Terus subjeknya adalah tes demo. Message-nya mungkin kita bisa tes demo juga. Yang ini bisa kecil, terus yang ini bisa gede. Kita send message. Invalid email format. Oh, ini kita pakai koma, bisa pakai titik, sorry. Kita udah bikin validasinya soalnya. Submit. Message must between 10 and banyak, berarti tes demo, tes demo, tes. Nah, ini harusnya bisa. Nah, di sini bisa kita lihat dia sukses. Kita bisa lihat mungkin ke database-nya. Ini database. Nah, ini database. Nah, kita bisa lihat dia udah masuk tes demo, tes. Ini yang gede, subjek, message yang kecil, demonya, terus email udah masuk, terus name-nya juga udah masuk, terus di sini font emang kita tadi kayak lupa masukin font ya. Oh, emang nggak ada ini, aduh lupa nambahin ini font ya, sorry lupa, biarin aja. Terus sini ada isRead, isReply cuman nggak kita pakai. Terus ini dari mana user ngirim segala macem. Ini sama datanya si data ini dibuat atau dimasukin ke database kapan. Itu aja sih paling.
Oke, mungkin gitu aja untuk video presentasi, bukan presentasi, sorry, demo mini project kali ini sebelumnya. Terima kasih sebelumnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.